Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu pengamatan dan analisis PT Asuransi Ekspor Indonesia yang biasa disebut dengan PT ACI. Perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Ernesta Febri Rahmawati, NPM 028. Yang kedua, Fitria Rahmadani, NPM 116. Yang ketiga, Mia Amalia, NPM 024. Yang keempat, Rahmalia Indah, NPM 021. Langsung saja selanjutnya penyampaian dan penyajian materi. Saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang pertama, 1.1 latar belakang. Seiring pesatnya perkembangan zaman, kini manusia tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, melainkan manusia juga ingin memenuhi kebutuhan yang belum pasti di masa yang akan datang, seperti halnya asuransi. Dalam analisis ini kami menggunakan perusahaan jasa, yaitu perusahaan PT Asuransi Ekspor Indonesia yang disebut dengan ACI melalui analisis SWOT dan bauran pemasaran yang terdiri dari 4P, produk, harga, tempat, dan promosi. Berikut merupakan data pendapatan premi neto dalam 2017 sampai 2019 PT Asuransi Ekspor Indonesia. Berdasarkan data di atas, pendapatan premi neto PT Asuransi Ekspor Indonesia terletak pada kondisi fluktuatif, yaitu sebuah kondisi yang tidak stabil. Agar PT Asuransi Ekspor Indonesia dapat tetap bertahan sebagai pemain di sektor jasa asuransi keuangan yang handal, maka harus dilakukan pengamatan dan analisis strategi untuk dapat menstabilkan pendapatannya. Salah satunya dengan melakukan pengamatan dan analisis strategi marketing. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya yaitu bagaimana strategi marketing yang dilakukan oleh perusahaan jasa PT Asuransi Ekspor Indonesia menggunakan analisis SWOT dan bauran pemasaran yang terdiri dari 4P. 3. Tujuan. Untuk mengetahui strategi marketing yang dilakukan oleh perusahaan jasa PT Asuransi Ekspor Indonesia melalui analisis SWOT dan bauran pemasaran yang terdiri dari 4P. Selanjutnya, 1.4 manfaat. Diharapkan pengamatan dan analisis ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai strategi marketing dan dapat digunakan sebagai acuan untuk pengamatan dan analisis berikutnya yang serupa dengan pengalaman dan analisis ini. Strategi pemasaran atau marketing strategi adalah logika pemasaran di mana perusahaan berharap untuk menciptakan nilai pelanggan dan mencapai hubungan yang menguntungkan. Perusahaan memusatkan pelanggan mana yang akan dilayaninya, yaitu termasuk dalam segmentasi dan penetapan target, dan bagaimana cara perusahaan melayaninya, yaitu pada bab diferensiasi dan positioning. Perusahaan mengenali keseluruhan pasar lalu membaginya menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Pemasaran jasa. Pemasaran jasa menurut Yasid 2018 ke-13, pemasaran jasa merupakan penghubung antara organisasi dengan konsumennya. Peran penghubung ini akan berhasil bila sebuah upaya pemasaran diorientasikan kepada pasar. Keterlibatan semua pihak dari manajemen puncak hingga karyawan non-manajerial dalam merumuskan maupun mendukung melaksanakan pemasaran yang berorientasi kepada konsumen tersebut merupakan hal yang sangat tidak bisa ditawar lagi. Analisis SWOT. 1. Strength, yaitu kekuatan, 2. Weakness, kelemahan, 3. Opportunities, yaitu peluang, dan 4. Threats, yaitu ancaman. Marketing mix 4P diantaranya adalah 1. Product adalah produk, 2. Price adalah harga, 4. Place adalah tempat, dan yang terakhir 4 adalah promotion atau promosi. Bab 3 metode. Pada metode ini terdapat 2 poin penting yang dibahas. Yang pertama adalah pendekatan praktikum. Pada praktikum kali ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan pendekatan yang mengungkapkan masalah dengan cara mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan. Kemudian, poin kedua adalah teknik dan instrumen pengumpulan data. Dalam praktikum ini, teknik dan instrumen pengumpulan datanya adalah berupa teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder merupakan teknik pengumpulan yang datanya diperoleh dari studi kepustakaan atau yang biasa disebut dengan library research, dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan topik penelitian, jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang berisi tentang informasi yang mendukung suatu penelitian. Kemudian pada bab 4 atau hasil dan pembahasan terdapat beberapa poin penting yang dibahas.
Yang pertama adalah gambaran umum perusahaan. Pada gambaran umum perusahaan ini terdapat beberapa poin penting yang dibahas. Yang pertama adalah sejarah dan perkembangan dari PT Asuransi AC Indonesia Persero. Sejarahnya yang pertama adalah PT Asuransi AC Indonesia yang biasa disebut dengan AC merupakan anak perusahaan BUMN dari perusahaan PT Reasuransi Indonesia Utama Persero yang sebelumnya bernama PT Asuransi Ekspor Indonesia Persero. Kemudian yang kedua adalah terbentuknya AC ini merupakan hasil dari spin-off sesuai dengan surat izin OJK atau Otoritas Jasa Keuangan tanggal 21 Oktober tahun 2014. Selanjutnya, tahapan pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan nama perusahaan dari PT Asuransi Ekspor Indonesia Persero menjadi PT Reasuransi Indonesia Utama Persero. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 7 Mei tahun 2014, PT Asuransi Ekspor Indonesia Persero berubah nama menjadi PT AC Reasuransi Indonesia Persero atau yang disingkat sebagai PT ACRE yang efektif per tanggal 1 Juli tahun 2014. Poin selanjutnya yang dibahas adalah visi dan misi dari perusahaan PT AC Indonesia Persero. Yang pertama adalah visi perusahaannya. Visinya adalah menjadi perusahaan asuransi yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi. Kemudian ada misi perusahaannya. Misinya yang pertama adalah berkomitmen tinggi dalam memberikan pelayanan prima serta bernilai tambah kepada stakeholder melalui inovasi dan produk serta pengembangan teknologi informasi yang berkesinambungan. Kemudian yang kedua adalah memperoleh hasil underwriting yang terus meningkat melalui asuransi keuangan, asuransi umum, dan asuransi syariah. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia yang profesional secara berkelanjutan. Poin yang ketiga dibahas adalah budaya perusahaan. Pada perusahaan PT Asuransi AC Indonesia Persero, budaya perusahaan yang diterapkan adalah CIS atau singkatan dari Customer Satisfaction, inovatif, dan solid. Kemudian poin berikutnya adalah perkembangan produk asuransi dari PT AC Indonesia Persero. Yang pertama adalah pada awal pendirian AC, produk yang dijual adalah berupa pemberian jaminan kredit ekspor dan penutupan asuransi ekspor sebagai produk-produk yang menyertai program pemerintah pada waktu itu, khususnya dengan adanya fasilitas kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI dengan bunga rendah. Kemudian yang kedua adalah dengan berubahnya terus-menerus kondisi eksternal berdasarkan hasil kajian bisnis tahun 2001 dan juga pada tahun 2002, AC mengadakan perbaikan-perbaikan internal khususnya produk-produk dan pemasarannya. Selanjutnya, produk jaminan kredit ekspor sejak tahun 2001 diganti dengan produk asuransi kredit. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah upaya untuk memberikan one-stop cover kepada nasabah asuransi dan penjaminan. Dan selanjutnya AC juga menambah kegiatan usaha dengan memasuki bidang penjaminan di tahun 2000. Pada tahun 2002 dan 2006, AC melakukan diversifikasi. Kemudian selanjutnya pada tahun 2008, AC mengembangkan produk asuransi kredit berupa cover-cover otomatis untuk proyek pemerintah. Dan pada tahun 2012, perusahaan PT Asuransi AC Indonesia Persero mendapatkan izin pendirian unit syariah asuransi AC Indonesia oleh Menteri Keuangan. Kemudian poin yang dibahas berikutnya adalah produk-produk asuransi pada PT Asuransi AC Indonesia Persero. Yang pertama adalah asuransi harta benda, kemudian ada asuransi rekayasa atau yang biasa disebut dengan engineering insurance, kemudian yang ketiga ada asuransi pengangkutan barang, kemudian yang keempat ada asuransi rangka kapal, kemudian yang kelima ada asuransi minyak dan gas bumi, kemudian yang keenam ada asuransi penerbangan, kemudian ada asuransi tanggung gugat, selanjutnya ada asuransi aneka, asuransi kecelakaan diri,
asuransi kendaraan bermotor. Selanjutnya ada bauran pemasaran atau 4P dari PT Asuransi AC Indonesia Persero. Yang pertama ada strategi produknya. Nah, untuk salah satu produk unggulan yang diproduksi oleh PT Asuransi AC Indonesia Persero adalah berupa produk asuransi kebakaran yang bernama Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia atau yang biasa disebut dengan PSAKI. Kemudian, yang kedua adalah strategi harga. Pada perusahaan asuransi PT AC Indonesia Persero ini, terdapat banyak diskon yang ditawarkan untuk produk-produk yang dimiliki. Misalnya, untuk produk asuransi kredit yang mendapatkan diskon sebesar 25%. Kemudian yang ketiga ada strategi tempat atau lokasi. Strategi tempat atau lokasi yang digunakan oleh perusahaan PT Asuransi AC Indonesia ini adalah memiliki kantor cabang yang tersebar di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, sehingga hal tersebut dapat memperluas dan mempermudah pemasaran dari produk asuransi. Kemudian strategi berikutnya atau strategi yang terakhir adalah strategi promosinya. Berikut adalah beberapa strategi promosi yang dilakukan oleh PT AC Indonesia Persero. Yang pertama ada periklanan atau advertising, yang kedua ada publisitas, yang ketiga ada penjualan personal, dan yang terakhir atau yang keempat ada pemasaran langsung. Lalu poin terakhir yang dibahas adalah analisis SWOT dari perusahaan PT Asuransi AC Indonesia Persero. Analisis SWOT-nya adalah yang pertama tentang analisis lingkungannya internal, yaitu yang terdiri dari kekuatan atau strength. Yang pertama adalah memiliki nama produk yang dikenal, yang kedua harga yang ditawarkan variatif atau disesuaikan dengan kebutuhan klien asuransi. Kemudian yang ketiga, lokasi perusahaan PT Asuransi AC Indonesia yang strategis. Kemudian yang keempat, bekerja sama dengan beberapa bank dan instansi lain. Kemudian terdapat kelemahan atau weakness. Yang pertama, brand image perusahaan sebagai pendatang baru. Yang kedua, rate premi lebih tinggi dan adanya biaya lain-lain. Yang ketiga, layout gedung kantor yang sudah tua. Dan yang keempat, ada biaya promosi kecil. Lalu selanjutnya ada analisis lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang atau opportunity. Yang pertama, inovasi produk berbasis syariah. Yang kedua, harga dapat dijangkau masyarakat. Yang ketiga, lokasi berada di sekitar perkantoran. Kemudian yang keempat, segmen pasar yang besar. Kemudian terdapat ancaman atau threat dari perusahaan ini. Yang pertama adalah perusahaan pesaing yang memiliki produk yang sama, yaitu berupa asuransi. Yang kedua adalah memiliki harga bersaing dengan produk lain. Yang ketiga, terdapat perusahaan pesaing yang tidak jauh dari lokasi perusahaan PT Asuransi AC Indonesia Persero. Dan terdapat kurangnya kesadaran badan atau individu dalam berasuransi. Jadi kesimpulan dan saran dari presentasi kami yaitu kesimpulan strategi pemasaran atau marketing strategi adalah logika pemasaran di mana perusahaan berharap untuk menciptakan nilai pelanggan dan mencapai hubungan yang menguntungkan. Perusahaan menemukan pelanggan mana yang akan dilayaninya. Itu merupakan segmentasi dan penetapan target dan bagaimana cara perusahaan melayaninya. Diferensiasi dan positioning. Strategi dapat dikelompokkan berdasarkan 3 tipe strategi, yaitu strategi manajemen, strategi investasi, dan strategi bisnis. Saran dari kelompok kami untuk PT AC yaitu PT Asuransi AC Indonesia Persero memerlukan peningkatan dalam segmentasi promosi. Yang kedua, mempertahankan hubungan baik dengan nasabah dan menjaga keharmonisan kerjasama dengan beberapa bank. Yang ketiga yaitu secara berkala melakukan diversifikasi produk. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.